Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau bilang bahwa Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, ya biarlah kita mau bilang pada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dan juga di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat siang atau selamat pagi di sana. Biarlah hari-hari ini kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib bagi kita. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberi mujizat bagi kita. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru menghadapi setiap persoalan peristiwa. Hanya di dalam nama Yesus kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Mari katakan bersama dengan iman, saudara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya dalam namamu Yesus ada kepastian di hidup ini. Hanya namamu yang sanggup beri pengharapan. Hanya namamu Yesus tempat kami berharap. Kami percaya Tuhan, hanya dalam namamu ada kepastian, ada pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan kami pengharapan Tuhan. Lebih lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi dengan iman katakan hanya namamu. Mari dengan iman saudara, kau katakan pujian ini. Bangkitkan imanmu, katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pengharapan. Hanya namamu Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.
saat dunia seakan tidak ada kepastian, di saat dunia tidak dapat memberikan lagi pengharapan, kita punya satu menara yang teguh, yaitu nama Yesus, yang ada pengharapan, yang menjanjikan kepastian. Ketika kami berseru kepada nama Yesus, kami percaya yang lemah akan dikuatkan. Engkau berikan penghiburan dan pemulihan bagi setiap mereka yang tidak ada pengharapan, Tuhan. Hanya ketika kami berseru kepada nama-Mu Yesus, kami percaya, kami melihat pengharapan yang baru di hidup kami. Karena itu hari ini angkat imanmu saudara. Hampiri Tuhan, berseru kepada namanya. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru. Yesus, 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 ku berseru, kami berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku Tuhan, amin, hanya padamu, hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Padamu kami berseru Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami. Padamu kami berseru. Terima kasih Tuhan, ajaib pertolongan-Mu, ajaib anugerah-Mu Yesus. Mari berseru kepada Tuhan, katakan saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan.
Lebih lagi katakan, mari berseru kepada nama Tuhan. Yes, amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Yesus, Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh segala pengharapan kami. Kami taruh segala kerinduan kami. Sebab hanya di dalam namamu ada kepastian, hanya di dalam namamu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan Tuhan sanggup, pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih lagi katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, yes, untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Kau sanggup. Apapun badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami mampu, sebab Tuhan yang memampukan kami. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami, tidak ada yang lain tempat kami berharap. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Bapa, cepat atau lambat kami akan melihat pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang sanggup menolong kami. Katakan dengan iman saudara, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah saudara, amin. Dia tidak tinggalkan, Dia tak tinggal. Lebih lagi katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, amin, untuk mengangkatku.
tidak tinggalkan saudara dan saya. Mari engkau yang lemah, engkau yang merasa tidak ada pengharapan, katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya tak pernah kau tinggalkan kami, yang selalu berharap kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup melepaskan kami dari kesesakan. Kami percaya, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau pasti sanggup. Sebab tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapa, hari ini kami mau membuka hati bagi firman Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami menang sampai pada garis akhir. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Terima kasih buat kesaksian yang terus masuk, ya, biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya Dita dari Solo, Bu. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kehidupan keluarga kecil saya. Beberapa bulan yang lalu bermula dari anak saya yang berumur 2 tahun mengalami demam. Kemudian muncul bercak-bercak merah berbentuk seperti pulau-pulau di bagian dada badannya. Kami sudah bawa dia ke dokter dan dideteksi, kata dokter, ada virus. Namun tidak tahu itu virus apa. Akhirnya kami memberikan dia obat dari dokter, tapi ternyata keesokan harinya saya juga merasa tidak enak badan. Akhirnya saya melakukan antigen mandiri di rumah dan ternyata hasilnya adalah garis 2, yang artinya saya positif COVID. Lalu saya cepat-cepat melakukan tes juga kepada anak saya itu dan ternyata juga anak saya itu positif. Ya, dan disitulah hati saya rasanya hancur. Ya, saya hancur di hadapan Tuhan. Kenapa, Bu? Karena saya malu kepada Tuhan. Jujur, saya selama ini telah mengandalkan kekuatan saya sendiri sebagai manusia. Saya merasa sudah mengikuti segala prokes, saya mengkonsumsi vitamin ini dan itu. Setiap hari bahkan saya sering-sering melakukan antigen mandiri dan saya selalu hasilnya negatif dan negatif. Saya bahkan sudah menghindari bertemu dengan orang. Ya, namun ternyata saya lupa untuk berlutut meminta perlindungan Tuhan. Akhirnya suami saya juga menyusul di antigen namun hasilnya masih negatif. Baru 2 hari kemudian setelah kami isoman di rumah, suami saya akhirnya positif juga. Jadilah kami sekeluarga semuanya positif. Lalu kami bersatu hati dan percaya bahwa Tuhan pasti akan meloloskan kami dari maut. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, ya, bukanlah untuk mendatangkan mara bahaya, namun rancangan Tuhan pasti ada baik adanya. Kami percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Saat itu posisi kami berencana akan pulang ke kampung halaman untuk menghadiri doa acara 40 hari meninggalnya papa mertua saya. Namun semuanya batal karena kami semua mengalami COVID-19. Singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dalam waktu 2 minggu saya akhirnya negatif.
Ya, dan semua hanya karena pertolongan Tuhan saja. Melalui kesaksian ini, saya ingin berbagi cerita bahwa kita tidak boleh takut secara berlebihan terhadap apapun juga. Karena itu sama saja kita merasa tidak memiliki Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kita takutkan itulah yang akan terjadi. Ya, betul. Maaf Bu jika kesaksian ini panjang, semoga bisa memberkati semua saudara-saudara kita. Saudara, ya puji Tuhan kita mendengar kesaksian yang luar biasa malam ini. Ya itulah saudara ya, memang ada orang-orang tertentu yang sangat ketakutan. Ya sehingga mereka mencoba memproteksi diri mereka dengan kekuatan mereka seperti kesaksian malam ini dari Ibu Dita di Solo. Ya sudah minum vitamin, menjalankan prokes, ya bahkan sering melakukan antigen di rumah, tidak mau ketemu-ketemu orang ya karena benar-benar menjaga. Saya juga melihat masih ada orang yang sudah hampir 2 tahun lebih tidak keluar rumah sejak COVID. Ya karena mereka berpikir bahwa hidup mati mereka itu di tangan COVID. Ya ingat saudara ya. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalaupun ada yang meninggal karena COVID berarti sudah waktunya. Kalau sudah waktunya nggak usah tunggu kena COVID, kita duduk-duduk juga bisa mati. Artinya apa? Mari kita terus mempersiapkan hidup kita supaya kapanpun kita dipanggil meninggal, kita mau dipanggil apa ya kita percaya bahwa ya itu sudah waktunya Tuhan. Pokoknya kita pegang prinsip hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu mari kita mau sama-sama terus ya saudara untuk ya menjaga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hati kita supaya kita juga tidak takut berlebihan tapi sungguh-sungguh percaya bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna itu ya dan amin, bukan pada yang lain tapi pada Tuhan. Mari kita hanya merasa aman di dalam Tuhan saja. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini dan kita akan sama-sama melihat saudara ya. Iya, firman Tuhan malam ini sudah sampai di Kejadian pasal 47. Kemarin kita sudah selesai dengan 46. Kita sudah membaca bagaimana akhirnya ya Yakub datang dan pindah ke Mesir ya lalu Yusuf menemui dia di Goshen. Mereka berpelukan dan akhirnya ya Yakub terobati kerinduannya karena berjumpa dengan anaknya Yusuf yang selama ini dipikir sudah mati. Sekarang Kejadian pasal 47, judul perikopnya adalah Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka telah di tanah Goshen. Ayat 2, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Ayat 3, Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing ya. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Saudara, seperti yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kalau Fir'aun bertanya kepadamu, apa pekerjaanmu? Jawablah, kami ini pekerjaannya gembala. Sebab bagi orang Mesir itu seorang gembala itu ya adalah satu pekerjaan yang tidak baik, tidak mulia. Supaya Yusuf berkata kamu boleh tinggal di Goshen karena Goshen itu ya jauh dari kota Mesir tetapi masih termasuk di Mesir.
Ya, dan Raja Fir'aun dengan senang hati ia berkata kepada mereka, dia bilang, ya silahkan. Jadi kesetiaan Yusuf itu ya yang menyebabkan sehingga dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Karena kesetiaan Yusuf lah ya, bahkan keluarganya itu boleh mengalami ya pemeliharaan Tuhan. Ketika Yusuf berada di dalam sumur yang kering dan ketika Yusuf juga berada dalam penjara, Yusuf pasti bertanya-tanya dalam hati mengenai masa depannya. Sebaliknya daripada berputus asa, ia dengan setia terus mentaati Tuhan dan melakukan apa yang benar. Di sini kita melihat saudara ya bahwa kita akan melihat hasil yang terbaik apabila kita mau taat dalam setiap proses Tuhan. Jangan menyalahkan orang, tetapi jalani saja apa yang memang harus kita jalani. Ya, barangkali kita memang belum langsung dapat mengerti. Ya, saya yakin saat itu juga Yusuf tidak tahu kenapa saya harus dipenjara, kenapa saya harus dibuang, kenapa saya harus dalam sumur. Ya, tetapi Yusuf memilih daripada dia menyalahkan keluarganya, daripada dia tenggelam dalam luka batin, kepahitan, lebih baik dia menjalani apa yang ada di depan dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Apapun yang ada di depan saudara, bersyukurlah. Jalanilah semua itu dengan ucapan syukur supaya engkau bisa melihat hasil yang terbaik. Ya, tunjukkanlah bukti iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menghargai setiap respon yang benar yang kita berikan. Ingat saudara, apapun yang terjadi, daripada Anda bersungut-sungut, daripada Anda marah, daripada Anda kepahitan, kecewa, ya itu akan semakin menutup pintu berkat-Mu. Itu akan menutup pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Jadi lebih baik ya engkau matamu tertuju saja kepada Tuhan. Ya lihatlah apa yang bisa Tuhan lakukan. Ya karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Karena Yusuf taat sehingga keluarganya juga boleh dimuliakan. Ya siapa tahu ya semua keburukan yang kita alami itu akan membawa kebaikan satu saat bagi keluarga kita. Ya saya pun melihat kisah ini ya agak mirip dengan kisah saya mengikut Tuhan. Dulu ketika pertama kali saya dibuang, saya diusir dari rumah, saya berpikir ya kenapa Tuhan jahat, kenapa saya harus dibuang dari keluarga saya. Ya, tapi saya memilih untuk terus belajar melepaskan pengampunan. Saya terus memilih untuk berdoa. Saya memilih untuk taat dan menjalani semua proses walaupun tidak enak saudara. Ya, jadi dari tahun 96 saya meninggalkan keluarga saya dari kota Poso, saya ke kota Palu. Ya, lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar, lalu saya harus ya itu perjalanan yang panjang, puluhan tahun dari tahun 95 kalau mau dihitung. Ya, saya baru merasakan bagaimana Tuhan mulai menjawab dan menunjukkan semua janji-janji itu tergenapi ya baru beberapa tahun terakhir ini. Tetapi kesetiaan itu akan berbuah manis dan Tuhan itu tidak buta. Ingat sekali lagi Tuhan melihat respon kita. Luar biasa, Yusuf bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Kita bersyukur kalau hari ini kita pun dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga besar kita, saudara ya. Itu adalah hasil dari kesetiaan dan respon yang benar. Ingat, tetaplah berespon yang benar, saudara, kepada Tuhan ya. Karena Tuhan menghargai setiap respon yang benar yang kita berikan kepada Dia. Dan akhirnya Yusuf menghadap kepada Raja Fir'aun, dia memberitahukan bahwa saudara-saudaranya ini hanya gembala kambing domba. Ya, dan akhirnya Fir'aun dengan hati yang sangat senang, terbuka, dia berkata kepada Yusuf, ya tanah Mesir ini terbuka untukmu. Ya tunjukkanlah kepada ayahmu dan seluruh keluargamu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Ya bahkan Raja Mesir bilang dimanapun mereka mau silahkan. Ya tetapi kalau memang mereka juga sudah memilih Goshen, ya biarlah mereka diam di tanah Goshen. Ya dan jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Bahkan Raja berkata kalau ada di antara saudaramu yang rajin, tangkas ya, pintar bekerja, maka tempatkanlah dia menjadi pengawas ya pada peternakan Raja Fir'aun.
Saudara, ayat yang ke-7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Ya, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, ya. Di tanah Ramses, ya, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara, kita lihat di tengah masa kelaparan Tuhan memelihara keluarga ini. Sebab memang ya Yakub adalah orang yang disertai Tuhan. Ya, ingat berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yang pada akhirnya Yakub inilah yang akan menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Kita melihat di sini Tuhan tahu ia memelihara orang benar di tengah kelaparan, kesusahan. Bagian kita, marilah menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan hanya kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi apakah kita dikasihi Tuhan? Jangan hanya mengaku menjadi orang yang mengenal Tuhan, tapi apakah kita dikenal oleh Tuhan? Nah, itu adalah bagian harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya tetaplah setia, tetaplah kerjakan bagian kita, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kesetiaan, bahkan kerelaan hati kita untuk diproses. Ya, ingat respon yang benar. Itulah yang membuat kita dapat melihat rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Luar biasa di tengah masa kelaparan, bahkan keluarga Yusuf boleh bertemu dengan Raja Firaun di Mesir. Bahkan diberikan tempat yang terbaik di Mesir. Ingat, di tengah masa kelaparan pun, kalau kita mau cinta Tuhan, kita akan melihat promosi dari Tuhan. Di tengah masa pandemi pun ada orang-orang yang melihat ya kelimpahan yang Tuhan sediakan. Biarlah kita termasuk di dalamnya. Karena itu tetaplah kasihi Tuhan, tetaplah cintai Tuhan, supaya firman Tuhan tergenapi bagi hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar malam hari ini bahwa ketika kami mau berespon dengan benar, maka kami akan melihat hasil akhir yang luar biasa. Kami belajar bahwa dalam segala perkara asalkan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja, maka kami pun melihat yang buruk Tuhan rubah menjadi yang baik. Engkau yang sanggup merubah malam menjadi siang, Engkau yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Buat setiap anugerah-Mu, lewat firman-Mu kami belajar banyak hal. Kami percaya semua firman yang ditulis di Alkitab bukanlah secara kebetulan, akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami agar kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami juga percaya Tuhan menyertai setiap kami dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami hidup takut akan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mengejar perkenan-Mu, Engkau yang sanggup membuka jalan bagi hidup kami. Masa depan anak-anak kami, jodoh anak-anak kami semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami gagalkan setiap rancangan iblis atas hidup kami dan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, hanya rencana Tuhanlah yang terjadi. Berkati setiap keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakak adik kami. Siap mereka mungkin yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, bahkan jiwa kami disembuhkan Tuhan, sehingga tidak ada amarah, kekecewaan, kepahitan. Kami buang semuanya itu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, beban yang berat, yang terjebak dengan hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Engkau mengubah kutuk menjadi berkat, malam menjadi siang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati
Untuk setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu Bapa, mereka yang terikat dengan berbagai dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bagi setiap mereka juga yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan amarah, kedendam, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, intimidasi iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ada kelepasan yang terjadi. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Engkau bukakan kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Tuhan berikan, yang berkekurangan Engkau cukupi. Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, diberkati Tuhan, penduduknya diberkati, segala hasil tanahnya Tuhan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan tutup bungkus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas pemerintahan bangsa kami seperti di dalam sorga. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Berkati semua negara-negara juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Biarlah keamanan, ketentraman boleh terjadi Tuhan di bangsa-bangsa. Bahkan setiap kami hari-hari ini menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Di tengah masa pandemi tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.